selamat pagi. Pagi ini kita kembali bertemu di Renungan Habatus yang setiap pagi kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 22. Nanti silahkan kalian untuk membaca ayat demi ayat dari ayat 1 sampai ayat 22 ya. Yang belum bisa membaca, minta tolong ke orang tuanya, ke kakaknya, ke saudaranya untuk menolong membacakannya. Nah, di beberapa hari ini kita belajar tentang siapa Ayub. Ayub seorang anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang meskipun menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak kesusahan, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap memandang kepada Tuhan bahwa semua yang terjadi, semua yang dialami itu adalah seizin dari Tuhan. Nah, di pasal 16 ini kita bersama-sama ya kembali bersama-sama belajar tentang Ayub juga. Nah, saat itu Ayub kesal sekali. Dia kecewa sekali kepada 3 temannya. Nah, kenapa ya kok Ayub kecewa sama teman-temannya itu? Karena saat dia menderita, saat dia mengalami kesusahan, saat dia mengalami kesedihan, nah teman-teman Ayub itu bukannya memberikan dukungan, bukannya memberikan semangat, bukannya memberikan kekuatan, tetapi malah sebaliknya mereka mencela Ayub dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, di ayat 7 sampai 17 di situ Ayub membela diri dari tuduhan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa semua yang dialami, semua penderitaan itu Tuhan izinkan dia alami ya. Dia alami maupun keluarganya alami. Allah memperlakukan dan menghajar Ayub secara luar biasa ya. Dan Allah memakai orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar untuk menyiksa, untuk membuat Ayub ini menderita, yang mengalami penderitaan, baik penderitaan yang dialami atau siksaan yang dialami itu baik siksaan secara fisik maupun secara batin. Secara fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki Ayub menderita ya, gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Nah, secara batin Ayub menderita meskipun sebenarnya dia tidak bersalah, tapi dia harus menderita dan dia harus menerima semuanya itu. Nah, di ayat 20 dan 21 Ibu Ribka akan membacakannya. Di sini dikatakan, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Nah, di sini dikatakan bahwa sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah ya, ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Ayub menangis, dia mengarahkan matanya tetap kepada Allah, dia tidak mau menyalahkan Allah. Nah, supaya Tuhan juga memberikan keadilan, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi keadilan dengan semua yang sudah dialami oleh Ayub tersebut ya, supaya orang-orang yang sudah mencelanya, menghinanya itu diberi keadilan oleh Tuhan, setimpal sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap Ayub. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah merasakan atau dibuat kesal oleh teman-teman, oleh saudara, dibuat marah, dibuat jengkel oleh seseorang, sehingga ketika kita sedang mengalami kesusahan, ketika kita sedang mengalami kesedihan, ketika kita mengalami sakit penyakit, atau ketika mengalami hal-hal yang lainnya, tapi teman-teman kita itu malah mengejek kita, malah menghina kita, tidak mendukung kita. Pernah? Mungkin ada yang pernah ya. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan menghadapi orang-orang seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa mendoakannya. Ya, seperti Ayub tadi, dia berdoa kepada Tuhan, menengadahkan arahannya kepada Tuhan, ya, matanya kepada Tuhan, dan dia menangis di hadapan Tuhan, menyerahkan semuanya itu. Demikian pula dengan kehidupan kita, ketika kita mengalami kesusahan, mengalami hal-hal yang tidak baik,
perlakuan-perlakuan teman kita yang tidak baik kepada kita, atau saat kita susah, saat sedih, saat susah, teman kita tidak ada yang mendukung, kita berdoa kepada Tuhan ya. Atau ada teman-teman kita yang malah mengejek kita, menghina kita, hendaklah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kesabaran, tetap sabar menghadapi semuanya itu, menghadapi teman-teman kita yang memperlakukan kita tidak baik. Kita tetap sabar, tetap diberi kekuatan oleh Tuhan, kita tetap mengasihi mereka, dan juga supaya kita juga tidak marah kepada mereka, kita tidak kesal kepada mereka, kita tidak menumpuk kekecewaan kepada mereka, tetapi kita tetap sabar karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita doakan biar Tuhan juga yang mengingatkan dan menyadarkan teman-teman kita yang berbuat kurang baik atau yang malah menghina kita ketika kita sedang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami suatu sakit penyakit atau hal-hal yang lainnya. Oke, jadi mari kita terus memandang Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam segala keberadaan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kembali kami belajar dari kehidupan Ayub ketika dia mengalami penderitaan, kesusahan, hinaan dari teman-temannya, cercaan dari teman-temannya, namun dia tetap memandang Tuhan. Demikian pula dengan kami, ketika kami menghadapi teman-teman kami yang memperlakukan kami tidak baik, membuli mungkin, atau menyakiti hati kami, menghina kami ketika kami sedang kesusahan, ketika kami sedang mengalami kesulitan, ketika kami sedang mengalami penderitaan, biarlah kami tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan supaya kami senantiasa diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kesabaran, diberikan kasih untuk tetap mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beraktivitas, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habatus Renungan Harian Anak.